Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dosen Bapak Haji Zainal Alim LC MA selaku dosen mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Saya Romyati kelas A17 dengan NIM 22811300815. Saya asli dari Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saya mengajar di MI Nurul Hidayah, Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang pengertian dan urgensi serta manfaat dari literasi digital Kitab Kuning. Aplikasi digital Kitab Kuning dan penggunaannya baik dalam menerjemahkan kitab serta metode-metode pembelajaran Kitab Kuning. Pengertian literasi digital Kitab Kuning. Literasi digital Kitab Kuning mengacu pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dan teknologi digital dalam konteks pembelajaran Kitab Kuning. Hal ini meliputi 1. Kemampuan mencari dan mengakses informasi. Santri harus familiar dengan sumber-sumber digital terpercaya untuk Kitab Kuning, seperti situs web pesantren, repositori digital, dan aplikasi Kitab Kuning. 2. Kemampuan memahami informasi. Santri harus mampu memahami teks Kitab Kuning digital, baik dalam bahasa Arab maupun terjemahannya, serta konten multimedia terkait seperti video pembelajaran dan audio ceramah. 3. Kemampuan menganalisis informasi. Santri harus mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi digital terkait Kitab Kuning, membedakan antara fakta dan opini, serta mengidentifikasi bias dan misi reformasi. 4. Kemampuan menggunakan informasi. Santri harus mampu menggunakan informasi digital untuk memperdalam pemahaman Kitab Kuning, menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, dan berpartisipasi dalam komunitas digital santri. Urgensi literasi digital Kitab Kuning. Di era digital, literasi digital Kitab Kuning menjadi penting karena beberapa alasan. 1. Meningkatnya akses terhadap informasi digital. Santri saat ini memiliki akses mudah ke berbagai informasi digital terkait Kitab Kuning, baik melalui internet maupun media sosial. 2. Perubahan metode pembelajaran. Pesantren mulai mengadopsi teknologi digital dalam proses pembelajaran Kitab Kuning, seperti penggunaan aplikasi Kitab Kuning dan platform pembelajaran online. 3. Munculnya tantangan baru. Era digital juga menghadirkan tantangan baru dalam pembelajaran Kitab Kuning, seperti misinformasi dan konten negatif. Manfaat literasi digital Kitab Kuning. Literasi digital Kitab Kuning memberikan banyak manfaat bagi santri, antara lain: 1. Meningkatkan akses terhadap ilmu pengetahuan. Santri dapat mengakses informasi dan bahan belajar Kitab Kuning dari berbagai sumber digital dengan mudah. Meningkatkan
pemahaman kitab kuning, santri dapat menggunakan berbagai media digital untuk memperdalam pemahaman kitab kuning, seperti video pembelajaran, audio ceramah, dan forum diskusi online. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Santri dapat belajar untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi digital terkait kitab kuning, sehingga terhindar dari misinformasi dan konten negatif. 4. Meningkatkan partisipasi dalam komunitas digital santri. Santri dapat berpartisipasi dalam komunitas digital santri untuk saling bertukar informasi, berdiskusi, dan saling membantu dalam pembelajaran kitab kuning. Aplikasi digital kitab kuning. Terhadap berbagai aplikasi digital kitab kuning yang dapat membantu santri dalam pembelajaran seperti 1. Aplikasi kitab kuning digital. Aplikasi ini menyediakan teks kitab kuning dalam format digital yang mudah dibaca dan dinavigasi. 2. Aplikasi Kamus Bahasa Arab. Aplikasi ini membantu santri untuk memahami kosakata bahasa Arab yang digunakan dalam kitab kuning. 3. Aplikasi terjemahan kitab kuning. Aplikasi ini menyediakan terjemahan kitab kuning di dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. 4. Platform pembelajaran online. Platform ini menyediakan berbagai materi pembelajaran kitab kuning seperti video pembelajaran, audio ceramah, dan latihan soal. Penggunaan aplikasi digital kitab kuning. Aplikasi digital kitab kuning dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti 1. Membaca dan mempelajari kitab kuning. Santri dapat membaca dan mempelajari kitab kuning secara digital dengan menggunakan aplikasi kitab kuning digital. 2. Mencari informasi. Santri dapat mencari informasi terkait kitab kuning dengan menggunakan aplikasi Kamus Bahasa Arab dan aplikasi terjemahan kitab kuning. 3. Berlatih soal. Santri dapat berlatih soal-soal kitab kuning dengan menggunakan platform pembelajaran online. 4. Berpartisipasi dalam komunitas digital santri. Santri dapat berpartisipasi dalam komunitas digital santri melalui platform pembelajaran online atau media sosial. Metode pembelajaran kitab kuning. Terdapat berbagai metode pembelajaran kitab kuning yang dapat diterapkan baik secara offline atau online, antara lain 1. Metode tradisional. Metode ini menggunakan sistem sorongan di mana santri belajar secara langsung kepada ustadz atau kiai. 2. Metode semi tradisional. Metode ini menggabungkan metode tradisional dengan metode modern seperti penggunaan media audio, visual, dan platform pembelajaran online. Metode modern. Metode ini menggunakan teknologi digital secara penuh dalam proses pembelajaran kitab kuning. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah literasi digital kitab kuning menjadi penting bagi santri di era digital. Dengan literasi digital yang baik, santri dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses terhadap ilmu pengetahuan, meningkatkan pemahaman kitab kuning, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan partisipasi dalam komunitas digital santri.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.